Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita adalah membahas tentang pertanyaan yang diajukan. Pertanyaannya ini terkait dengan jamak muannas salim. Manakala terdapat fa'il, di mana fa'il ini berupa jamak muannas salim, maka apakah boleh fiil daripada jamak muannas salim ini tanpa diberi ta'nis? Contohnya seperti ketika mengatakan jaa al-muslimatu. Ja'a ini ada fiilnya, al-muslimatu ini adalah fa'ilnya. Apakah boleh bentuk semacam ini di mana fa'ilnya berbentuk jamak muannas salim dan pada fiilnya tidak terdapat ta'nis? Pada umumnya ketika fa'il itu berbentuk jamak mudzakkar, maka pada fiilnya boleh tidak diberi tanda ta'nis. Namun apakah boleh ketika fa'ilnya itu berbentuk jamak muannas salim, pada fiilnya tidak diberi ta'nis? Di dalam syarah Ibnu Aqil dinyatakan bahwa manakala fa'ilnya ini berbentuk jamak muannas salim, maka pada bentuk fiilnya wajib ada tanda ta'nisnya, yang dalam hal ini berupa ta'nis. Maka tidak bisa dikatakan dengan qala al-muslimatu. Yang benar adalah qalat al-muslimatu. Hal ini dikarenakan ta'nis pada bentuk mufrad dari jamak muannas salim ini dibangun dari bentuk mufradnya. Maka apapun yang terjadi pada bentuk mufradnya, maka wajib pula terjadi pada bentuk jamaknya. Jadi manakala pada bentuk mufradnya ini fiilnya diberi ta'nis, maka pada bentuk jamaknya pun harus diberi ta'nis. Begitu pula manakala bentuk mufradnya ini tanpa diberi ta'nis pada fiilnya, maka pada bentuk jamaknya pun tanpa diberi ta'nis. Contohnya seperti lafadz muslimun. Muslimun ini bentuknya adalah mudzakkar yang mufrad. Ketika lafadz muslimun ini statusnya sebagai fa'il, maka pada fiilnya tanpa harus diberi ta'nis. Sehingga ketika mengatakan qala al-muslimu, di sini tidak diberi tanda ta'nis. Namun manakala bentuk mufradnya di sini harus diberi tanda ta'nis, maka jamaknya pun harus diberi tanda ta'nis. Seperti ketika mufradnya berbentuk al-muslimatu, di mana pada bentuk fiilnya diberi ta'nis, maka ketika bentuk jamaknya pun harus diberi ta'nis pula pada bentuk fiilnya. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi pada bentuk mufradnya, maka terjadi pula pada bentuk jamaknya. Ketika bentuk mufradnya fiilnya tidak perlu diberi tanda ta'nis, maka ketika jamak pun tidak perlu diberi tanda ta'nis. Seperti lafadz al-muslimu bentuk mufradnya, ketika bentuk jamaknya adalah al-muslimuna, maka pada al-muslimunya itu juga tidak perlu diberi tanda ta'nis. Ketika bentuk mufradnya ini pada fiilnya diberi ta'nis, maka pada bentuk jamaknya pun harus diberi tanda ta'nis pula. Tidak boleh dikatakan qala al-muslimatu, yang betul adalah qalat al-muslimatu. Ini adalah kaidah khusus bagi jamak muannas salim. Lalu bagaimana dengan jamak mudzakkar salim? Apakah juga berlaku seperti jamak muannas salim? Sebagaimana barusan telah disebutkan bahwa apapun yang terjadi pada bentuk mufradnya juga terjadi pada bentuk jamaknya. Ketika jamak mudzakkar salim, katakanlah lafadz al-muslimuna, ini ketika bentuk mufradnya yaitu al-muslimu
pada fiilnya tanpa adanya tak tanis, maka pada bentuk jamaknya pun tanpa diberi tak tanis pula. Namun dalam hal ini sebagian ulama menyatakan bahwa pada jamak mudzakkar salim itu boleh pula diberi tak tanis dengan alasan karena jamak mudzakkar salim ini masuk dalam kategori jamak. Sementara jamak ini terdapat kaidah yang mengatakan kullu jam'in muannasun, di mana setiap jamak itu dianggap sebagai mufrad muannas. Maka hal ini pun juga berlaku pada jamak mudzakkar salim, sehingga ketika dia dalam keadaan sebagai fa'il, maka pada fiilnya pun boleh diberi tanda tak tanis, sehingga boleh kita katakan qalat al-muslimuna. Qalat berkata, al-muslimuna siapa orang-orang muslim. Kenapa hal ini terjadi? Karena lafadz al-muslimuna berdasarkan kaidah ini dihukumin sama dengan bentuk mufrad muannas. Dengan demikian pada bentuk fiilnya diberi tak tanis. Baik fiil itu berupa fiil madi maupun berupa fiil mudhari'. Kalau fiil mudhari' bisa dikatakan dengan Taqulu al-muslimuna. Ini manakala berdasarkan kaidah kullu jam'in muannasun. Namun secara umum kaidah dasarnya adalah setiap jamak mudzakkar salim yang posisinya atau kedudukannya sebagai fa'il ataupun naibul fa'il, maka pada fiilnya tidak perlu diberi tanda tanis. Sehingga cukup kita katakan qala tanpa mengatakan qalat. Itu adalah kaidah dasarnya. Hal itu juga berlaku pada jamak taksir, di mana untuk jamak taksir sendiri ada yang memang dibentuk dari lafadz yang mudzakkar, ada yang dibentuk dari lafadz yang muannas. Ini manakala kedua-duanya masuk dalam kategori jamak taksir yang akil, jamak taksir yang berakal. Manakala jamak taksir tersebut dibentuk dari bentuk lafadz yang mudzakkar, maka apabila berkedudukan sebagai fa'il, maka pada bentuk fiilnya tidak perlu diberi tak tanis. Contohnya seperti lafadz rijalun. Lafadz rijalun ini bentuk mufradnya adalah rojulun, di mana rojulun ini adalah isim yang mudzakkar. Ketika dibentuk jamak, maka bentuk jamaknya adalah rijalun, berbentuk jamak taksir. Maka ketika lafadz rijalun ini kedudukannya sebagai fa'il, maka pada fiilnya pun tidak perlu diberi tanda taknis. Contohnya seperti ketika mengatakan ja'a, tidak perlu kita menyatakan dengan ja'at tanpa adanya tak taknis, cukup ja'a saja, ja'a rijalun. Namun manakala jamak taksir itu dibentuk dari isi muannas, maka pada fiilnya perlu diberi tanda taknis. Contohnya seperti lafadz hunudun. Hunudun ini bentuk jamak taksir dari lafadz hindun. Hindun ini adalah isim muannas. Ketika dibentuk jamak menjadi hunudun, maka pada lafadz hunudun ini ketika berkedudukan sebagai fa'il, maka fiilnya pun harus diberi tak tanis. Sehingga nanti akan mengatakan qalat, ja'at, dhahabat, dan seterusnya. Ini kaidah dasarnya. Namun manakala mengikuti terhadap kaidah kullu jam'in muannasun, maka jamak taksir yang berasal dari mudzakkar sekalipun tetap boleh dianggap sebagai mufrad muannas. Jadi kaidah dasarnya mengatakan ja'a rijalun, boleh pula dikatakan dengan ja'at rijalun. Karena rijalun sekalipun berasal dari isim mudzakkar, karena dia itu sudah berbentuk jamak, maka kullu jam'in muannasun, setiap jamak itu boleh hukumnya dianggap sebagai mufrad muannas. Oleh karena itu boleh dikatakan ja'at rijalun, qalat rijalun, dhahabat rijalun, dan seterusnya. Demikianlah pembahasan tentang jawaban dari pertanyaan yang diajukan.
Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.